Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desri Reskasari. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan proses pengerjaan siklus akuntansi perusahaan dagang secara manual. Dimulai dari mencatat transaksi dalam jurnal khusus, memindahkan ke buku besar, lalu menyusun neraca saldo, hingga membuat laporan keuangan lengkap untuk bulan November 2018. Yuk kita mulai. Baik, di sini pertama-tama saya akan membuat neraca saldo per 31 Oktober 2018. Nah, pertama-tama kita bisa membuat teksnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tulis saja saldo awal. Nah, ini kita blok dari kolom A ke kolom D, lalu kita klik merge and center. Dan kita warnai sesuai yang kalian mau. Lalu kita klik yang tanda kotak di atas itu, lalu kita pilih tick box border, lalu kita bold agar lebih rapi dan kelihatan teksnya. Lalu kita tulis neraca saldo, lalu sama kita blok dan klik merge and center, lalu pilih tick box border dan bold dan warnain. Nah, ini juga sama ya teman-teman, per 31 Oktober 2018. Di blok, lalu merge and center, kotak, bold dan warna. Baru di sini kita lanjutkan menulis nomor rekening. Lalu kita membuat teks nama rekening, lalu debit dan kredit. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, untuk nama rekeningnya itu agak kepotong sama tabel sebelah, kotak sebelah ya. Jadi gimana sih caranya? Kita klik kolom B, lalu kita klik 2 kali pada garis di samping kanannya. Jadi itu nanti dia menyesuaikan dengan teks yang kita buat. Lalu kita lanjut membuat nomor rekening. Nah, di sini saya akan memberitahu Anda gimana sih cara cepatnya. Caranya itu kita blok, lalu kita tarik dari samping itu ke bawah sampai berapa nomor yang kalian mau. Jadi dia otomatis gitu guys. Lanjut kita tulis kas. Terus di kas ini dia tercatat sebesar Rp57.000. Tercatat di debit ya. Lalu nama rekening kedua yaitu persediaan barang dagangan. Nah, di sini dia dua kolom ya tertulis. Jadi kita lakukan yang kayak tadi, kita klik back, klik 2 kali. Lalu masuk juga di debit sebesar Rp277.400. Lalu yang ketiga itu piutang usaha. Sama, dia masuknya ke debit sebesar Rp157.700. Selanjutnya modal utang usaha. Ini dia masuknya ke kredit sebesar Rp138.700. Lanjut baru modal saham. Di sini dia tercatat di kredit. Modal saham di kredit sebesar Rp207.100. Lanjut lagi di penjualan. Ini sama, di kredit masuknya sebesar Rp691.600. Lanjut lagi di retur penjualan. Nah, di retur penjualan ini dia masuknya ke debit sebesar Rp19.000. Lalu lanjut lagi ke potongan penjualan sebesar Rp7.600.
Lanjut lagi ke pembelian. Itu masuk ke debit sebesar Rp342.000. Lanjut ke retur pembelian. Nah, ini masuknya ke kredit ya, teman-teman. Retur pembelian. Di kredit tercatat Rp24.700. Nah, lalu di nama rekening ke-12 yaitu ada biaya angkut pembelian. Nah, di sini tercatat di debit sebesar Rp19.000. Lalu biaya sewa kantor dan toko itu masuknya juga di debit sebesar Rp47.500. Dan yang terakhir biaya gaji dan upah sama ke debit juga, itu sebesar Rp140.600. Nah, sekarang kita bikin tabelnya. Caranya itu kita blok semuanya ini. Nah, terus kita klik ya di sini, lalu kita pilih all borders, dan kita bold. Lalu kita blok lagi yang nomor ini, kita rapihin ke tengah, klik yang di atas ini, lalu kita blok lagi yang di atas ini, kita rapihin juga biar dia di tengah gitu, biar lebih rapi. Lalu nah ini kan dia nggak ada rupiahnya ya teman-teman, jadi kita akan ubah dia secara otomatis ke RP itu dengan cara ke general, lalu nanti kita pilih accounting, kita klik aja, jadi otomatis dia langsung menjadi rupiah gitu. Jumlah ini tercatat Rp1.067.800. Nah, jadi jumlahnya Rp1.067.800. Sama tadi kita ke general lalu ke accounting. Nah, di sini kata jumlah ini kita akan ubah juga ya teman-teman. Kita ubah ke tengah. Oke, sudah selesai. Sekarang kita ganti nama sheet yang di bawah. Kita ganti aja, klik 2 kali, lalu kita ganti ke neraca saldo per 31 Oktober. Nah, sudah selesai neraca saldonya yang Oktober. Kita lanjut ke sheet kedua. Nah, di sini kita membuat jurnal khusus. Nah, pertama-tama kita membuat jurnal penerimaan kas. Oke, sama seperti yang pertama tadi ya, kita blok dulu dari kolom A ke kolom E ya, kita ke merge and center, lalu warnai, ketik border, lalu bold. Oke, nah di sini saya agak skip ya teman-teman karena terlalu panjang durasinya. Kalau saya satu-satu gitu nulisnya, jadi setelah selesai nanti saya bakalan jelaskan satu-satu. Oke, baik, sini sudah selesai. Nah, di sini saya mau nambahin sedikit warna. Nah, di jurnal penerimaan kas ini tertulis pada tanggal 1 November 2018, keterangannya ada Tuan Bonar yang melakukan pelunasan hutang sebesar Rp78.400 di kas atau debit, dan tercatat di kredit itu ada piutang usaha sebesar Rp80.000. Itu dalam kurung ada potongan penjualan sebesar Rp1.600. Makanya di debit dia tertulis Rp78.400. Lanjut ke tanggal 16 November 2018. Keterangannya ada UD Lasmini. Nah, dia tertulis
sebagai piutang usaha ya tercatat di debit atau kas itu Rp347.900 dan di kredit piutang usaha sebesar Rp347.900. Lanjut, masih di hari yang sama dan tanggal yang sama itu ada Nauna Wahyuni, tercatat di debit sebesar Rp50.900 dan tercatat di kredit yaitu piutang usaha sebesar Rp50.900. Dan yang terakhir ada di tanggal 25 November 2018. Keterangannya ada CV Garnis membayar tunai sebesar Rp15.000. Lalu di sini kita akan membuat jurnal pengeluaran kas. Sama seperti jurnal penerimaan kas tadi, saya sedikit skip ya teman-teman agar tidak membuang durasi terlalu lama. Nah, yang kedua ini jurnal pengeluaran kas. Pada tanggal 2 November 2018 tercatat Tuan Ahmad melakukan transaksi pelunasan termasuk di debit, yang masuk di debit dengan utang usaha sebesar Rp90.200, sedangkan di kredit atau kas sebesar Rp90.200. Lalu di tanggal 4 November 2018 keterangannya ada ongkos angkut pembelian sebesar Rp11.115. Juga tercatat di kas atau kredit sebesar Rp11.115. Lalu pada tanggal 7 November 2018 keterangannya ada sewa kantor dan tuk itu sebesar Rp4.750. Sama halnya di kas. Lalu pada tanggal 9 November 2018 keterangannya ada CV tanpa pamrih melakukan transaksi utang, tercatat di debit sebagai utang usaha sebesar Rp534.200 dan tercatat di kas juga Rp534.200. Lalu di tanggal 13 November 2018 tercatat retur barang ke supplier, tercatat sebagai utang usaha di debit sebesar Rp90.000 dan juga tercatat di kas sebesar Rp90.000. Lalu selanjutnya tanggal 15 November 2018 tercatat gaji karyawan, membayar gaji karyawan. Tercatat di debit gaji dan upah sebesar Rp14.060. Juga tercatat di kas Rp14.060. Selanjutnya tanggal 19 November 2018 tercatat CV tanpa pamrih melakukan transaksi menggunakan cek. Tercatat di debit utang usaha sebesar Rp519.174 dalam kurung potongan pembelian 3% yang seharusnya Rp519.174 menjadi Rp503.600. Lalu yang terakhir pada tanggal 28 November 2018 ada tambahan sewa, tercatat di debit sebagai biaya sewa sebesar Rp1.000 dan juga tercatat di kas atau kredit sebesar Rp1.000. Nah, lalu jurnal selanjutnya ada jurnal pembelian. Nah, pada tanggal 3 November 2018 tercatat CV tanpa pamrih melakukan transaksi sebesar Rp1.366.665. Juga tercatat di kredit utang usaha sebesar
Rp136.665. Lalu di tanggal 9 November 2018 ada pembelian barang dagangan sebesar Rp534.200, juga tercatat di kredit sebagai utang usaha sebesar Rp534.200. Lalu yang terakhir pada tanggal 30 November 2018 ada pembelian dari pemasok baru. Nah, tercatat sebesar Rp125.000. Juga tercatat di kredit sebagai utang usaha sebesar Rp125.000. Nah, selanjutnya ada jurnal penjualan. Nah, pada tanggal 8 November 2018 tercatat UD Lasmini kredit 2 per tanggal 2 bulan 10. Tercatat di debit piutang atau kas sebesar Rp399.500 dan di kredit sebagai penjualan sebesar Rp399.500. Dan di tanggal yang sama juga ada juga UD Bentar membayar tunai dan tercatat Rp50.390 dan juga tercatat di kredit sebagai penjualan sebesar Rp50.390. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2018 tercatat pelanggan tunai sebesar Rp124.355 dan juga tercatat di kredit sebesar Rp124.355. Lalu pada tanggal yang sama tercatat UD Bentar melakukan kredit di tanggal 2 November sebesar Rp244.335 dan juga tercatat di kredit sebesar Rp244.335. Dan yang terakhir di tanggal 25 November 2018 tercatat CV Garnis melakukan kredit juga sebesar Rp321.640. Tercatat juga di kredit atau penjualan sebesar Rp321.640. Oke, sampailah kita ke jurnal yang terakhir, yaitu jurnal umum. Nah, di sini di tanggal 11 November 2018 tercatat retur penjualan UD Lasmini sebesar Rp44.500 dan tercatat di kredit sebagai piutang usaha sebesar Rp44.500. Dan di tanggal 28 November 2018 tercatat penyesuaian sewa kantor. Tercatat di debit sebagai biaya sewa sebesar Rp1.000 dan di kredit tercatat sebagai kas sebesar Rp1.000. Lalu kita ganti nama di sheetnya menjadi jurnal khusus. Lalu kita lanjut memasukkan ke buku besar. Nah, karena proses membuat buku besar ini sangat amat panjang, jadi sekali lagi saya skip ya teman-teman. Jadi biar saya jelaskan saja saat sudah selesai dibuat. Nah, ini dia. Pertama kita membahas kas di buku besar ya. Di sini tercatat pada tanggal 31 Oktober 2018 saldo awal kita itu tercatat Rp57.000 di debit. Nah, saldo kita masih Rp57.000. Lalu pada tanggal 1 November 2018 ada penerimaan dari Bonar sebesar Rp78.400 masuknya ke debit, jadi saldo kita bertambah menjadi Rp135.400. Lalu pada tanggal 2 November 2018 terjadi transaksi bayar Tuan Ahmad. Jadi kita membayar Tuan Ahmad sebesar Rp90.200.
itu masuknya ke kredit, maka saldo kita terpotong. Jadi sisa Rp45.200. Lalu di tanggal 4 November 2018 tercatat membayar ongkos angkut sebesar Rp11.115. Maka terpotong lagi saldo kita menjadi Rp34.085. Lalu di tanggal 7 November 2018 ada sewa kantor dan tuk. Kita membayar sewa kantor dan tuk sebesar Rp4.750. Terpotong lagi saldo kita menjadi Rp29.335. Selanjutnya ada penjualan tunai. Nah, kita ada pemasukan lagi. Tercatat di debit sebesar Rp50.390. Maka saldo kita bertambah menjadi Rp79.725. Selanjutnya pada tanggal 9 November 2018 kita membayar CV tanpa pamrih sebesar Rp534.200. Saldo kita menjadi minus Rp454.475. Lalu lanjut di tanggal 13 November 2018 kita retur ke CV tanpa pamrih sebesar Rp90.000, masuk ke kredit. Jadi saldo kita bertambah minusnya Rp544.475. Lalu di tanggal 15 kita membayar gaji karyawan sebesar Rp14.060. Semakin bertambah minusnya menjadi minus Rp558.535. Lalu di tanggal 16 kita menerima dari Lasmini sebesar Rp347.900. Maka saldo kita masih minus sebesar Rp210.635. Dan di tanggal yang sama juga kita menerima lagi dari Nauna sebesar Rp50.900. Namun masih juga minus sebesar min Rp159.735. Lalu lanjut ke tanggal 19, cek ke CV tanpa pamrih. Kita membayar ke sana sebesar Rp503.600 tercatat di kredit. Maka saldo kita bertambah minusnya menjadi Rp663.335. Lanjut ke tanggal 20 ada penjualan tunai pelanggan. Kita mendapatkan pemasukan sebesar Rp124.355. Namun saldo kita masih minus sebesar Rp538.980. Lanjut ke tanggal 25 ada tunai dari CV Garnis sebesar Rp15.000. Namun saldo kita masih minus sebesar Rp523.980. Lalu yang terakhir pada tanggal 28 November 2018. Di sini ada tambahan sewa. Kita membayar Rp1.000 tercatat di kredit, maka bertambah lagi min saldo kita menjadi Rp524.980. Maka jumlah saldo yang kita punya sekarang adalah min Rp524.980. Nah, langsung saja kita lanjut ke penjualan. Di sini tercatat tanggal 31 Oktober 2018 saldo awal kita tercatat Rp691.600 di kredit. Jadi saldo kita mempunyai Rp691.600. Lalu di tanggal 8 November 2018
tercatat penjualan kredit kita tercatat Rp399.500, maka saldo kita bertambah menjadi Rp1.091.100. Lanjut di tanggal yang sama, tercatat penjualan tunai sebesar Rp50.390, maka saldo kita bertambah menjadi Rp1.141.490. Lanjut di tanggal 20, di sini tercatat penjualan tunai lagi sebesar Rp124.355, maka saldo kita bertambah lagi menjadi Rp1.265.845. Dan di tanggal yang sama ada tercatat penjualan kredit sebesar Rp244.335, maka saldo kita menjadi Rp1.510.180. Dan yang terakhir tanggal 25 itu tercatat penjualan kredit lagi sebesar Rp321.640, maka saldo kita tercatat sebesar Rp1.831.820. Nah, lanjut yang terakhir, utang usaha. Pada tanggal 31 Oktober 2018, saldo awalnya tercatat sebesar Rp138.700, maka saldo awal kita tuh ada Rp138.700. Namun pada tanggal 3 November 2018, tercatat pembelian kredit sebesar Rp1.366.665 tercatat di kredit, maka saldo kita bertambah lagi menjadi Rp1.505.365. Dan pada tanggal 9 November 2018 tercatat pembelian barang sebesar Rp534.200, maka saldonya menjadi Rp2.039.565. Lanjut pada tanggal 13 November tercatat retur pembelian sebesar Rp90.000 tercatat di debit, maka saldonya berkurang menjadi Rp1.949.565. Dan yang terakhir pada tanggal 19 tercatat pelunasan dengan cek tercatat di debit sebesar Rp503.600, maka saldo akhirnya tercatat sebesar Rp1.445.965. Baik, sampailah kita ke tahap neraca saldo per 30 November 2018. Nah, mari kita buat ya teksnya. Ini yang neraca saldo per 30 November 2018. Nah, di sini kita udah masuk di neraca saldo terakhir ya. Di sini tercatat nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Nah, pada nomor akun yang pertama ada kas. Ya, nomor 1 kas, nama akunnya. Tercatat di debit senilai min Rp524.980. Ini yang sudah kita hitung pada buku besar tadi ya, yang kita sudah masukkan ke buku besar, maka kita tarik ke sini. Lalu yang kedua, piutang usaha tercatat Rp472.375. Lalu selanjutnya ada perlengkapan atau biaya angkut sebesar Rp30.115. Dan utang usaha tercatat di kredit sebesar Rp1.445.965.
Lalu penjualan juga tercatat di kredit sebesar Rp1.831.820. Lanjut ke retur penjualan juga tercatat di debit sebesar Rp44.500. Lalu potongan penjualan sebesar Rp1.600. Retur pembelian tercatat di kredit sebesar Rp90.000. Potongan pembelian juga tercatat di kredit sebesar Rp15.574. Lalu biaya sewa dimasuknya ke debit sebesar Rp6.750. Dan yang selanjutnya biaya gaji dan upah sebesar Rp154.660. Dan yang terakhir ada modal saham tercatat di kredit sebesar Rp207.100. Nah, selanjutnya kita memasuki laporan laba rugi. Nah, di sini tercatat penjualan. Penjualan kita sejumlah Rp1.831.820. Lalu retur penjualan kita sebesar min Rp44.500. Potongan penjualan kita sebesar min Rp1.600. Lalu pendapatan bersih kita sebesar Rp1.785.720. Lalu HPP perkiraan stok kita memiliki Rp1.931.406. Lalu biaya sewa sebesar Rp6.750 dan biaya gaji sebesar Rp154.660. Dan yang terakhir, laba bersihnya sebesar Rp307.096. Nah, lanjut lagi ya. Ini kita udah masuk ke tahap laporan perubahan modal. Nah, langsung saja ya. Di sini tertulis modal awal kita yang sudah kita catat pada neraca saldo tadi ya, sebesar Rp207.100. Lalu rugi bersih kita pada bulan November ini sebesar min Rp307.096. Nah, maka modal akhir kita senilai min Rp99.996. Nah, sampailah kita pada tahap terakhir neraca saldo per 30 November 2018 ini. Baik, langsung saja ya. Pada tabel ini tercatat aktiva, jumlah aktiva, pasiva dan modal dan jumlahnya. Maka yang pertama, kas kita di aktiva tercatat jumlahnya senilai Rp524.980. Piutang usahanya sejumlah Rp472.375. Persediaan barang dagangannya sebesar Rp277.400. Maka setelah kita jumlahkan semuanya, jumlah aktiva yang kita punya senilai Rp1.274.755. Lalu pada akun pasiva dan modalnya, jumlah utang usaha kita senilai Rp1.445.965 dan modal akhir kita senilai min Rp99.996. Maka jumlah pasiva tambah modal bernilai Rp1.345.969. Itu diartikan maka akun kita ini tidak balance. Nah, karena neraca saldonya belum seimbang, kemungkinan ada koreksi kecil yang perlu dilakukan.
Tetapi secara keseluruhan, proses akuntansi perusahaan dagang ini sudah saya selesaikan secara lengkap dan sistematis. Dengan usaha saya sendiri dan dengan kemampuan yang saya miliki. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan saya di video ini bisa membantu teman-teman memahami proses penyusunan siklus akuntansi secara manual. Mohon maaf, sekaligus terima kasih juga untuk dosen pengampu saya, Ibu Fauzia Hanum MAK. Semoga Ibu sehat selalu dan terima kasih banyak atas ilmu yang Ibu berikan kepada kami. Sekian videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.